Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada seluruh teman-teman mahasiswa Sekolah Vokasi UNS. Perkenalkan, saya Ridwan Effendi selaku Ketua KPU Sekolah Vokasi UNS dalam pemilu SV 2021 ini. Dalam kegiatan ini saya memberikan klarifikasi atau press conference terkait dengan isu yang tersebar di media yang mengenai KPU SV UNS dalam pemungutan suara pada tanggal 10 Januari 2021 kemarin. Yang pertama, isu yang tersebar terkait dengan diakhirinya Zoom meeting dari kami KPU. Saya memberikan kejelasan terkait hal itu. Sebelumnya mohon maaf apabila itu terjadi karena ada beberapa kendala dari tim operator dari kita sendiri selaku penyelenggara, sehingga terpaksa kita harus mengakhiri Zoom meeting. Kemudian mohon maaf kepada teman-teman yang kala itu sempat bertanya, kami belum bisa menjawab. Bukan berarti tidak mau menjawab, tetapi karena ada kendala di sistem operasi kita. Kemudian yang kedua terkait dengan berita acara, mungkin dari teman-teman mahasiswa Sekolah Vokasi berspekulasi pemilu ini dinyatakan tidak sah, pemungutan tidak sah karena tidak adanya berita acara. Saya menjelaskan, saya mengklarifikasi bahwa perhitungan suara kemarin itu sebenarnya ada berita acara yang disaksikan dan ditandatangani oleh 2 orang Panwaslu. Mengapa tidak ditampilkan secara live di Zoom meeting? Karena kendala yang pertama saya sampaikan tadi terkait dengan sistem operasi kita itu terganggu. Jadi kita ada bukti berita acara yang sudah ditandatangani, nanti bisa lihat di Instagram KPU SV UNS atau di channel kami di YouTube. Kami memberikan bukti bahwa berita acara itu kita sudah ditandatangani. Kemudian terkait dengan isu yang ketiga terkait dengan DPT, yaitu kenapa kita memberikan DPT tambahan. Jadi saya memberikan kejelasan terkait DPT itu, yaitu sebenarnya kita mengambil DPT itu dari teman-teman mahasiswa SV yang mengumpulkan email SSO. Awalnya kita juga minta ke UPT-TIK, tapi karena tidak diperbolehkan, terpaksa kita harus minta ke seluruh mahasiswa SV melewati himpunan-himpunan secara manual. Jadi sampai hari H pun itu DPT semuanya belum terkumpul. Jadi terpaksa kita harus membuka DPT tambahan yang tujuannya kita tidak menutup atau membatasi hak suara mahasiswa SV untuk mengikuti pemilu. Tujuannya kita menggunakan DPT dengan email SSO itu karena kita mengirimkan kode akses atau kode perkod itu ke dalam kita kirimkan secara person di email, seperti itu. Itu adalah kejelasan yang bisa kami sampaikan. Kemudian terkait dengan TPS, TPS itu adalah sebenarnya TPS hanyalah untuk mempermudah teman-teman mahasiswa SV yang di situ belum tercantum dalam DPT untuk memilih. Sebenarnya kita hanya ada satu room atau satu TPS saja untuk pemungutan ini. Jadi terpaksa kita pecah TPS itu hanya untuk mempermudah teman-teman mahasiswa SV yang tidak terdaftar di DPT. Harusnya mereka yang tidak terdaftar itu masuk ke TPS itu untuk mengirimkan email SSO dan juga mendapatkan kode akses, seperti itu. Kemudian untuk pembongkaran data di masing-masing TPS itu kita tidak ada, karena kita hanya satu TPS sebenarnya, satu TPS. Jadi satu TPS itu kita semuanya datanya masuk ke dalam satu server gitu, satu websitenya maksudnya. Jadi nggak ada per TPS itu tidak ada kotak suaranya. Hanya saya tegaskan lagi, TPS itu hanya untuk mempermudah teman-teman SV yang di situ tidak terdaftar di DPT atau di email yang sudah mereka kirimkan, seperti itu. Kemudian terkait dengan partisipasi mahasiswa, itu kita dari tim propaganda pun juga sudah men-share atau menginformasikan ke masing-masing angkatan
ke masing-masing prodi. Adapun kalau misalkan teman-teman di situ tidak mendapatkan jarkoman, tidak mendapatkan informasi terkait dengan adanya pemilu, adanya pemungutan, itu mungkin bisa dipertanyakan ke teman-teman kepengurusan angkatan atau himpunan. Kami tidak menyalahkan teman-teman himpunan atau pengurus angkatan, tapi dari kami selaku propaganda, selaku humasnya sudah men-share atau mensosialisasikan terkait dengan pemungutan suara ke masing-masing himpunan atau pengurus angkatan. Jadi terkait dengan jumlah partisipasi sekian ratus orang itu menjadi hal wajar karena kita sebagai KPU pertama menjadi seorang pionir demokrasi atau kontestasi pemilu di SVONS pertama kali ini 2021. Mungkin itu cukup klarifikasi dari saya. Apabila banyak salah dari KPU, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.